Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKM 2 enkripsi asimetrik menggunakan GPG. Baik, yang pertama izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya Najib Mustaqib Arsalan dengan NIM 24031554026 dan juga rekan saya Eka Alia dengan NIM 24031554012. Selanjutnya, di sini ada penjelasan mengenai apa itu enkripsi asimetrik. Enkripsi asimetrik atau asymmetric encryption merupakan metode enkripsi yang memanfaatkan dua kunci berbeda, yaitu public key dan juga private key, untuk mengenkripsikan sekaligus mendeskripsi suatu data dengan sistem dua kunci ini. Proses pengamanan data menjadi lebih terjamin karena setiap kunci memiliki peran khusus dan saling melengkapi dalam menjaga kerahasiaan informasi. Selanjutnya ada GPG. GPG atau JNU Privacy Guard adalah sebuah perangkat lunak enkripsi yang digunakan untuk mengamankan data dan komunikasi dengan memanfaatkan sistem kriptografi kunci publik. GPG memungkinkan pengguna untuk menenkripsikan pesan, menandatangani data secara digital, serta memverifikasi keaslian informasi yang diterima. Alat ini bekerja dengan sepasang kunci, yaitu public key untuk menginskripsikan atau memverifikasi, dan private key untuk mendeskripsikan atau membuat tanda tangan digital. Nah, di sini ada slide untuk cek instalasi GPG dan juga verifikasi GPR. Pada tahap ini kita melakukan pengecekan apakah GPG sudah terinstall pada sistem. Perintah GPG strip version digunakan untuk menampilkan versi aplikasi yang digunakan, lokasi konfigurasi, serta daftar algoritma kriptografi yang didukung. Informasi ini memastikan bahwa lingkungan sudah siap untuk melakukan proses enkripsi, deskripsi, serta pembuatan KPR. Lalu ada verifikasi KPR, itu adalah setelah GPG terinstall, kita memverifikasi KPR yang sudah dibuat menggunakan perintah GPG strip list key untuk melihat public key dan GPG strip list secret keys untuk menampilkan private key saat membuat KPR dengan GPG strip full generate key. Pengguna diminta memasukkan identitas serta password untuk mengamankan private key-nya. Proses ini menghasilkan key ID dan fingerprint yang digunakan untuk proses enkripsi atau tanda tangan digital. Selanjutnya ada enkripsi dan dekripsi file untuk diri sendiri. Pada langkah ini kita membuat sebuah file bernama secretname.txt yang berisi data sensitif seperti nama, NIM, password, database, dan juga API care. File tersebut disiapkan untuk diuji proses enkripsinya. Setelah file ini dibuat, proses enkripsi dilakukan menggunakan perintah GPG strip encrypt dengan public key milik diri sendiri. Dengan demikian, hanya pemilik private key yang dapat membuka file tersebut. Metode ini memastikan bahwa data pribadi tetap aman meskipun mesti filenya jatuh ke tangan orang yang lain. Pada langkah ini kita memproses, sebentar. Selanjutnya, pada langkah ini kita melakukan proses deskripsi terhadap file secretname.txt GPG menggunakan perintah GPG strip decrypt. GPG memverifikasi apakah private key yang dimiliki cocok dengan public key yang digunakan saat enkripsi. Jika cocok dengan password atau benar, filenya akan berhasil dibuka dan isinya dapat ditampilkan seperti semula. Proses ini memastikan bahwa hanya pemilik private key yang berhak mengakses data sensitif di dalam file tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di ini aja di mana? Di sana.
menjelaskan tentang enkripsi untuk partner dan juga deskripsi file dari partner. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu mengekspor public key kita ke partner. Jadi hal ini diperlukan agar partner itu dapat mengenkripsi pesan untuk kita dengan public key milik kita. Dengan menjalankan perintah GPG output public name GPG armor report dengan memasukkan alamat email yang jadi alamat email jadi public key kita. Setelahnya itu akan muncul file yang bernama public name GPG. Nah, itu file itu nanti akan diberikan ke partner kita. Lalu kita juga perlu untuk mengimport public key milik partner. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengenkripsi pesan dengan public key milik partner. Dengan menjalankan perintah yaitu GPG import public partner name, misalnya akan muncul output seperti itu. Nah, nanti kita akan mengecek apakah public key milik partner itu sudah terdaftar di list key milik kita atau belum dengan menjalankan GPG list key. Next slide. Lalu langkah selanjutnya itu membuat file TXT untuk partner yang berisi halo Alan, ini ada pesan rahasia dari Eka. Hanya kamu yang dapat hanya kamu yang bisa membaca pesan ini. Secret kodenya sekian. Nah, tulisan tersebut akan tersimpan di dalam file message for partner txt. Setelah itu kita akan mengenkripsi file dan juga public key milik partner dengan menjalankan perintah GPG encrypt recipient yaitu alamat email yang digunakan public key-nya partner, lalu file yang akan kita enkripsi. Setelahnya akan muncul output berupa message for partner txt.gpg. Next slide. Lalu di sini kita akan mendeskripsikan file yang diberikan uh, oleh partner kepada kita dengan private key milik kita sendiri. Jadi partner kan sudah memberikan file yang telah dienkripsi dengan public key milik kita. Nah, kita akan mendekripsikannya dengan private key milik kita sendiri agar file tersebut dapat dibuka dengan menjalankan perintah gpg decrypt file yang diberikan oleh partner. Lalu akan muncul pesan yang partner tuliskan untuk kita. Next slide. Lalu bagaimana jika kita ingin mengenkripsi satu file pesan dengan beberapa penerima, yaitu di sini kami mengimpor satu public key lagi milik dosen, yaitu miliknya Bapak Ibnu dengan GPG import kunci publiknya Pak Ibnu. Lalu langkah selanjutnya setelah memastikan public key tersebut dapat kita impor, selanjutnya kita membuat file txt untuk dienkripsi. File txt-nya berisi berikut, yaitu confidential report, OTS activity 2, seterusnya itu nanti akan kesimpan di file report name txt. Next slide. Lalu selanjutnya itu mengenkripsi file yang kita buat tadi dengan 3 public key, yaitu yang pertama ada public key milik kita sendiri, public key milik partner, dan juga public key-nya milik dosen dengan menjalankan perintah gpg encrypt
Resipien yang pertama itu memasukkan alamat emailnya kita, lalu yang kedua resipien alamat email partner, dan juga yang ketiga resipien alamat email dari dosen, dan memasukkan nama file yang akan kita enkripsi. Setelahnya setelah file tersebut dienkripsi, maka akan muncul file berupa report nim.txt.gpg. Untuk melakukan verifikasi pada file hasil enkripsi itu, yaitu dengan memasukkan private key, karena tadi private key-nya ada private key milik, maka di situ saya private key sendiri dan hasilnya enkripsinya bersih. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita dapat memanajemen level kepercayaan pada publik dengan menjelaskan perintah GPG, edit, dan memasukkan alamat email partner. Setelah mendapatkan output level kepercayaan, yaitu satu, itu dia berarti artinya APK tersebut tuh baru diimport dan belum mempunyai level kepercayaan. Lalu yang kedua itu public key tersebut tidak dipercaya, dan yang ketiga itu public key tersebut itu cukup dipercaya. Yang keempat itu dia public key-nya itu full dipercaya, dan yang kelima itu berarti public key-nya itu milik kita sendiri. Setelah kita memutuskan keputusan kita yaitu 4, maka akan muncul output seperti itu, dan kita akan men-save keputusan itu dengan GPG save, maka public key milik partner itu akan tersave trust level manajemennya. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.